Shalom jemaat Kedenanganku Church, apa kabar? Wow, izinkan saya untuk boleh mengucapkan selamat tahun baru. Walaupun mungkin udah beberapa hari ya lewat, tapi gak apa-apa dong. Kita masuk sama-sama di bulan yang baru, tahun yang baru 2026. Dan saya percaya ada sukacita besar, ada panen berkat yang sudah Tuhan berikan. Dan Tuhan sudah siapkan untuk kita semua orang yang percaya. Yuk sebelum kita dengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, saya undang Anda semua untuk sama-sama kita berdoa. Bapak terima kasih Tuhan, wow luar biasa Tuhan, kami limpah dengan syukur karena Engkau izinkan kami Tuhan untuk masuk di tahun 2026 ini. Kami percaya Tuhan ada berkat yang luar biasa, ada penyertaan Tuhan, perkenanan Tuhan. Ketika kami masuk di tahun 2026 ini Tuhan Yesus, kami bersyukur kami adalah umat yang berkati Tuhan, kami adalah umat pilihan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa kasih dan penyertaan Tuhan itu selalu hadir buat kehidupan kami karena Engkau adalah Allah yang setia. Salib adalah bukti bahwa Engkau adalah Allah yang mengasihi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap untuk dengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Amin. Nah saudara, percayalah bahwa setiap langkah kehidupan kita itu selalu disertai dengan langkah-langkahnya Tuhan. Oleh karena tema pada hari ini yang saya berikan adalah sejalan. Sejalan, ya dong. Senang banget ya kalau misalnya kita punya teman yang ngerti cara pikir kita, kalau ngobrol kita bisa nyambung, dan kalau kita jalan kemana kita tahu, kita pasti ngobongin dia karena kita sejalan sama dia, searah, sepikir sama dia. Senang banget kalau kita bisa punya teman dan sahabat seperti itu. Nah firman Tuhan di Amsal 3 ayat 5-6 firman Tuhan kata gini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dan firman Tuhan kata gini, akuilah dia di dalam segala lakumu maka ia akan apa? Meluruskan jalanmu. Seringkali mungkin ketika kita masuk tahun yang baru, kita nggak tahu nih arah mana yang kita mau tuju, arah mana yang kita mau jalanin. Kita kebanyakan kebisingan ya, banyak bising, banyak informasi yang masuk. Ke tahun 2026 ini akan tahun di mana banyak ketidakpastian. Tahun 2026 ini akan gelap banget, banyak orang nggak bisa prediksi. Yes, manusia nggak bisa prediksi, tapi Tuhan tahu apa yang akan kita lalui dalam tahun-tahun yang baru ini. Makanya tahun baru ini mungkin membuat kita jadi merenung. Apa sih Tuhan yang Tuhan mau untuk saya lakukan dalam kehidupan saya? Mungkin tahun 2026 ini jadi doa kita. Tuhan, kemana sih arah hidup saya Tuhan? Dan kadang kita pengen punya peta yang lengkap dari A sampai Z. Kita pengen tahu Tuhan itu maunya arah apa sih yang sedang dia pimpin. Tapi Tuhan seringkali cuma ngasih instruksi satu langkah demi satu langkah. Kita ingin kepastian, tapi Tuhan ingin diminta kepercayaan. Wow, trust itu mata uang yang sangat mahal teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Karena percaya artinya gini, kita mungkin belum lihat tapi kita yakin bahwa ujungnya pasti bagus, ujungnya pasti baik, ujungnya pasti kemenangan. Udah lihat belum? Belum. Tapi kok bisa yakin? Percaya. Percaya itu artinya belum lihat, tapi aku percaya pasti ujungnya adalah kebaikan. Mazmur 19 ayat 105 firman Tuhan kata gini, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Pelita, yang namanya pelita nih, itu cuma nerangin satu langkah demi satu langkah. Pelita itu gak kayak senter, langsung bisa lihat banyak. Atau kayak lampu mobil yang bisa terang semuanya. Enggak. Pelita itu satu langkah demi satu langkah. Itu terangnya dia dari pelita. Dan itulah cara Tuhan untuk ngajarin kehidupan kita. Percaya dulu, baru kita akan paham kemudian. Percaya dulu, baru kita ngerti apa maksud Tuhan di balik semuanya. Tuhan lebih suka untuk menuntun langkah kita selangkah demi selangkah daripada dia harus menjelaskan seluruh rencananya. Supaya apa? Supaya kita bergantung penuh sama dia. Karena kalau kita udah tahu semua rencananya dia, kecenderungan kita adalah apa? Sombong. Sama-sama bilang, sombong. Dan saya percaya Anda semua pasti gak mau dong dicap sebagai orang sombong, ya kan? Kadang ketidakjelasan arah bukan berarti Tuhan diam. Tapi justru dalam ketidakjelasan tersebut, Allah sedang mengarahkan kita. Nah, panggilan hidup kita bukan hanya sekedar kita memiliki sesuatu. Panggilan kita bukan masalah profesi, tapi relasi. Kita sering berpikir bahwa panggilan hidup itu adalah pekerjaan yang besar. Jadi pendeta, jadi pelayan Tuhan, jadi pengusaha, jadi pelayan publik. Tapi panggilan sejati bukan tentang apa yang kita bisa lakukan, tapi
dengan siapa kita melakukannya. Apapun yang sedang Anda kerjakan, pastikan bahwa engkau berjalan bersama dengan Tuhan. Anda bisa dipercaya untuk bisa melakukan segala hal. Anda mungkin seorang pengacara, Anda mungkin seorang pengusaha. Tapi kalau Anda nggak jalan sama Tuhan, maka apapun yang Anda lakukan akan terasa hampa. Maka seperti yang tadi saya katakan, ini bukan tentang apa yang sedang Anda kerjakan, tapi tentang siapa Anda berjalan. Dengan siapa Anda berjalan itu menjadi penting. Mika 6 ayat 8 katakan gini, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, yaitu apa? Berbuat adil, mencintai kesetiaan, hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Tuhan manggil kita bukan hanya sekedar sukses, tapi Tuhan manggil kita untuk setia. Panggilan bukan tentang tempat, tapi tentang apa? Posisi hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan gak peduli posisi kamu di jabatan kamu hari ini apa. Tuhan gak peduli posisi kamu saat ini lagi jadi apa di perusahaanmu, jadi apa di tempat kerjamu. Tapi Tuhan lebih peduli di mana posisi kamu di hadapan Tuhan hari ini. Engkau mungkin adalah seorang pejabat tinggi, tapi kalau engkau gak sama Tuhan, percayalah itu cuma sementara. Tapi kalau engkau mungkin saat ini posisinya biasa-biasa aja, tapi engkau bersama dengan Tuhan, percayalah kamu bisa jadi berkat yang besar dimanapun Tuhan tempatkan. Maka yuk, saya ngajak Anda semua, rencana Tuhan mungkin gak selalu nyaman, tapi selalu benar. Kadang arah yang ditujukan oleh Tuhan rasanya susah, rasanya sukar, rasanya sulit, bahkan seringkali gak masuk akal. Abraham aja Anda tahu diminta sama Tuhan untuk ninggalin kenyamanan dia, tempat di mana dia dilahirkan, tempat dia dibesarkan. Waktu Abraham disuruh keluar sama Tuhan, apakah Abraham tahu mau dibawa kemana? Enggak. Tapi apa yang Abraham lakukan? Percaya aja dia langkah pergi. Bukan karena dia sudah tahu kemana dia akan pergi, tapi karena dia tahu dengan siapa dia berjalan. Tuhan gak manggil kita ke jalan yang mudah, tapi justru Tuhan manggil kita kepada jalan yang bermakna. Kadang Tuhan gak jawab doa kita dengan jalan pintas, tapi Tuhan bawa kita ke jalan yang mengubah hati kita. Makanya yuk, saya ngajak Anda semua hari ini, lembutkan hatimu dan izinkan Tuhan dengan tangan yang ajaib menyentuh hati kita, membentuk hati kita, agar hati kita mau dibentuk sama Tuhan. Hari ini mungkin engkau lagi punya rasa takut, terus rasa khawatir, tapi hari ini Tuhan mau katakan, percaya aja. Dia gak mungkin tinggalkan engkau, dia gak mungkin tinggalkan engkau jatuh sampai tergeletak. Percaya, tangan kita megang tangan Tuhan bisa lemah, tapi percaya ada tangan yang kuat yang gak akan pernah mau melepaskan genggamannya atas kita. Mulai tahun ini, belajar untuk tunduk, bukan takut. Jangan nunggu semua jelas untuk melangkah, tapi cukup tahu siapa yang lagi jalan di depan kamu. Ukur keberhasilan kita bukan dari hasil, tapi dari apa? Kesetiaan. Dan belajarlah untuk stay calm, berhenti dulu sejenak, rest in Him, untuk doa sama Tuhan, dirikan mezbah, ucapan syukur, naikkan ucapan syukur, dan biarkan Dia yang berbicara. Apa yang Dia mau tuntun dalam kehidupan kita, apa yang Dia mau lakukan dalam kehidupan kita. Melangkah di tahun baru, tahun 2026, melangkah dengan iman, bukan karena posisi apa yang saat ini sedang kita duduki, tapi hari kita tahu dengan kepastian dengan siapa kita melangkah. Dan pastikan bahwa setiap langkahmu itu melangkah bersama dengan Kristus. Hari ini, apapun yang saat ini Anda sedang khawatirkan, yuk, daripada engkau mikirin apa yang kau khawatirin, yuk pikirkan apa yang sudah Tuhan buat selama tahun 2025. Apa yang sudah Tuhan buat di masa-masa lalu. Kalau Tuhan aja selamatkan kita, maka Dia pasti menangkan kita di tahun 2026. Kalau Tuhan mampukan kita untuk melewati tahun yang lalu dengan penuh dengan masalah kesukaran itu, kita percaya apapun yang terjadi dalam tahun 2026 ini, Tuhan pasti kuatkan dan Tuhan pasti menangkan kita. Maka daripada kita menuliskan apa yang kita khawatirkan, yuk kita tuliskan di kolom chat kita, apa yang sudah engkau percayai di hadapan Tuhan, apa iman yang kau taruh di hadapan Tuhan. Maka percayalah, kemenangan demi kemenangan akan diberikan, bukan karena tanpa masalah, tapi justru di tengah masalah ada Yesus yang berjalan di depan kita. Maka
Kita sama-sama kita naikkan ucapan syukur kita pada Tuhan. Kita tahu Tuhan gak selalu memberitahu kita kemana kita harus pergi, tapi Ia selalu memastikan bahwa kita gak pernah berjalan sendirian. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Ini yang kami percaya Tuhan. Kami yang sebenarnya gak layak untuk terima pengampunan, kami yang sebenarnya gak layak untuk terima rahmat-Nya Tuhan, tapi kami dipercaya oleh Tuhan untuk terima anugerah. Kami terima Tuhan Yesus untuk menerima kasih karunia Tuhan. Sehingga hari ini kami tahu Tuhan Yesus, ketika mata kami tertuju pada salib-Mu Yesus, ada pengorbanan yang telah Kau berikan, ada darah, ada kasih-Nya Tuhan yang telah tertumpah buat kami. Sehingga kami percaya Tuhan, kalau Tuhan aja mau kasih sebegitu besar kasih-Nya buat kami, maka apa yang harus kami khawatirkan untuk melewati tahun 2026 ini Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, kami boleh lewati tahun yang lalu dengan penuh sukacita, dengan amat sangat baik, karena kami berjalannya sama Tuhan. Oleh karena Tuhan Yesus, kami pastikan bahwa hari ini Tuhan, kami gak akan mau khawatir akan apapun juga, karena kami tahu bahwa rancangan Tuhan yang Tuhan telah berikan buat kami adalah rancangan yang damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kami hari depan yang penuh dengan pengharapan. Saat ini kami berdoa Bapa dalam nama Tuhan Yesus, untuk setiap ucapan-ucapan syukur yang dituliskan oleh para jemaat-jemaat Tuhan hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus, terjadilah sesuai dengan perkenan Tuhan, terjadi sesuai dengan kehendak-Nya Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, apa yang Tuhan berikan itu pasti yang terbaik buat kami. Masuk tahun 2026, kami percaya, kami mau melangkah dengan penuh kepastian. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Ucap syukur dalam segala hal, karena Tuhan itu baik buat kita. Yang punya surga, Christine love with you. Tuhan Yesus memberkati.